Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Kanjeng Nabi, lam yatakallam ora bisa gunem fil mahdi ing dalem bandulan illa salasatun angin bayi telu. Bayi yang bisa bicara itu ada 3. Isa bin Maryam rupani Nabi Isa bin Maryam, wa sahibi Juraijin lan bocah cilik kang nakseni Juraij, wa kana lan ono Juraijun sapa Juraij rajulan iku wong lanang abidan kang ahli ibadah. Fatahada mungko ngalap sapa rajul Sumatan ing langgar, bakana mungko ana sapa rajul fiha ing dalem sum'ah. Fatatu mungko teko ing rajul sapa ummuhu ummini rajul, ibuni rajul, wawa utawi rajul, wawalan utawi rajul yusolli iku salat sapa rajul. Faqalat mongko dawu sapa ummuhu, ya Juraij, hey Juraij. Faqala mongko dawu sapa rajul, ya Rabbi, du pangeran ingsun, ummi utawi ummi, wa sholati lan ingatasi nyampurna akan sholat. Artine dadi kumpul ingatasi nyembadani ibu ingsun, atau jawab ingsun ing pendungani ibu ingsun. Ini panjang maknanya. Apakah saya melanjutkan sholat saya atau saya menjawab panggilan ibu? Fa'aqbala mungko madhep sapa rajul ala sholati ngatasi sholati rajul. Fansorofat mungko bubaran. Fansorofat mungko bubaran atau ngalih sapa ummuhu. Falamma kana mungko denalikane ono sapa rajul minal ghada iku saking waktu isuk. Atat mungko teko sapa ummuhu ing rajul, wa utawi rajul yusolli iku salat sapa rajul. Faqalat mungko dawu sapa ummuhu, ya Juraij, eh Juraij. Faqala mungko dawu sapa rajul, ayu rabbi ummi wa salati. Ayu rabbi iku
Ayu rabbi ummi wa sholati. Ayu rabbi, ayu rabbi ummi, iku utawi endi-endini pangeran ummi ibu ingsun, wa sholati lan sholat ingsun, ketika sedang sholat datang ibunya memanggil Juret. Juret, apakah melanjutkan menyembah atau menjawab ibu atau melanjutkan sholat? Fa'aqbala mongko madhep sapa rajul ala sholati ing atase sholati rajul. Tapi Juret masih melaksanakan sholat. Fansorofat mongko bubaran sapa ummuhu, ngalih berpindah ibunya. Falamma kana mongko adil nalikine ono sapa rajul minal ghadi iku saking isu atatu, mongko teko sapa ummuhu ing rajul. Wa wa'ati rajul yusalli iku sholat sapa rajul datang lagi keesokan harinya, sedangkan Juret lagi sholat. Pas sholat lagi, faqalat mongko dawu sapa ummu ya Juret, Juret. Faqala mongko ngucap sapa Juret ayu rabbi ummi wa sholati. Ayu rabbi utawi ndini pangeran ummi iku utawi ibu ingsun, wa sholati lan sholat ingsun. Faqbala mongko madhep sapa Juret ala sholati ngati sholati Juret. Tapi Juret tidak menjawab panggilan ibunya, tapi melanjutkan sholatnya lagi sampai 3 kali. Faqalat mongko dawu sapa ummu Allahumma la tumathu, Allahumma la tumithu hatta yandur ila wujuhil mumisati. Allahumma du Allah la tumithu mateni tuan hu ing rajul tu ing Juret, hatta la tumithu ojo mateni tuan hu ing Juret hatta yandur inggo ningali hatta yandura la tumithu hatta yandura ila wujuhi al-mumisati. Allahumma du Allah la tumithu ojo mateni tuan hu ing rajul Juret maksudnya, hatta yandura hingga ningali sapa rajul ila wujuhi ing atasi pira-pira, ila wujuhi maring pira-pira, ila wujuhil mumisati maring pira-pira waton kang ahli zina. Fatadzakara mongko rembukan Banu Israil sapa Banu Israil Jurayjan ing Juret, wa ibadatahu lan ibadai Juret. Orang Bani Israel mengadakan musyawarah bagaimana agar bisa mengganggu ibadahnya Juret. Wa kanat lan ono imra'atun sapa wong wadon baghiyun kang ahli zina, yutamassalu kang den gawi gampang bihusniha kalawan bagusi
Bihusniha kalawan bagus si imro'ah. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah, in syi'tum, lamun kersa sapa sira kabeh, la'aftinannahu lakum, la'aftinannahu mongko yaktini mitna sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Fata'arradat mongko madhep sapa imro'ah lahu maring Juraid. Falam yaltafit mongko ora nulis sapa Juraid ilaiha maring imro'ah. Fa'atat ra'iyan mongko nekani sapa imro'ah ra'iyan ing tukang angun. Kana ono sapa ra'iyan ya'wa ila sauma'atihi, ya'wa mungko ngungsi sapa ra'iyan ila sauma'ati maring langgari rajul. Fa'amkanathu mungko ngungangaken sapa imra'ahu ing ra'iyan min nafsiha saking awak dhewe ni imra'ah. Bahwa ko amangko tumibo sapa ra'iyan alaya ing atasi imra'ah, fahamalat mungko meteng sapa imra'ah. Falamma waladat mungko edilem nalikani ngalahiraken sapa imra'ah, qalat mungko ngucap sapa imra'ah, wa utawi walad bin Juraijin iku saking Juraij. Fa'atahu mongko teko sapa imra'ah hu ing Juraid, fastanzaluhu mongko amrih ngurunaken sapa imra'ah hu ing Juraid. Wahada mulan ngurobohaken, wahada mulan ngurobohaken sapa Bani Israil sauma'atahu ing langgari Juraid. Waja'alahu lan tumandang sapa Bani Israil yadribunahu ing mukul, yadribunahu waja'alahu lan tumandang sapa Bani Israil yadribunahu iku mukul sapa Bani Israil hu ing Juraid. Faqala mongko ngucap sapa rajul atau Juraid, ma utawi apa sya'nukum utawi kersoni sira kabeh, apa yang kau kehendaki. Qalu ngucap sapa Bani Israil, zanaita zina sapa ingsun, zanaita zina sapa sira bihadhil baghi kalawan ikilah, bihadhil baghi kalawan ikilah wadon lacut atau kalawan lonte. Wadon lacut ya lonte atau senok dan sebagainya. Pawaladat mongko ngelahiraken sapa bagi mika saking sira. Qala dawu sapa rajul, ibnu sabi, ibnun iku utawi anak, asabi utawi bocah. Faja'u mongko teko sapa Bani Israil bihi kalawan kowo sabi. Faqala mongko dawu sapa rajul, da'uni ninggalo sira hatta usolli inggo salat sapa ingsun. Fasalla mongko salat sapa rajul atau Juraid. Falamma insarafat mongko dalam nalikani bubaran sapa Juraid atau rajul, ata mongko teko sapa rajul as-sabiya ing sabi. Fata'ana fi batnihi
Fato ana mungko dulek sapa rajul fi batni edel mutangi rajul fi batni edel mutangi sabi wa qala lan ngucap sapa rajul ya ulam he lari lanang man iku utawi sapa man iku sapa abuka utawi bapak isira qala ngucap sapa sabi fulanun iya iku fulan ar-ra'iyu kang tukang angun. Fa'akbalu mengko madhep sapa Bani Israil ala Juraid ing atase Juraid yukabbilunahu hale nucup sapa Bani Israil hu ing Juraid wa yatamassahu lan nyun ngapura sapa Bani Israil bi kelawan Juraid atau kelawan rajul wa qalu lan ngucap sapa Bani Israil nabni ono to bangun kita laka krono sira ma'ata ka ing langgar sira min bin saking emas qala ngucap qala dawu sapa rajul atau Juraid la ora aiduha balenono sira ha ing ma'atak min tinin saking endut kama kanat kaya oleh tenemu sapa kama kanat kaya oleh tenemu apa sauma'ah fa'adu mungko ngelakuni sapa Bani Israil. Jadi dari hadis ini menceritakan bahwa ada 3 bayi itu yang bisa berbicara. Yang pertama yaitu Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan yang nomor 2 adalah bayi yang dipegang oleh Juraid. Nabi yang dipegang oleh Juraid dengan ceritanya begini, bahwa Juraid itu orang yang ahli ibadah, yang selalu berada di musholanya, di langgarnya. Ketika itu datang ibunya memanggil Juraid, hei Juraid, namanya Juraid, dipanggil oleh ibunya. Pas waktu itu Juraid lagi sholat. Artinya tidak menyaut terhadap panggilan ibunya. Kemudian setelah itu ibunya balik lagi, pulang lagi ibunya. Keesokan harinya datang lagi ibunya, memanggil-manggil Juraid. Sedangkan Juraid pas lagi sholat lagi. Akhirnya tidak dijawab oleh Juraid panggilan ibunya. Sampai ketiga harinya manggil lagi ibunya Juraid. Hei Juraid, di mana engkau Juraid? Sedangkan Juraid lagi sholat, tidak menjawab terhadap panggilan ibunya. Akhirnya ibunya mangkel. Akhirnya didoain oleh ibunya. Maka ibu itu mustajabah kalau berdoa. Bagaimana doa ibu? Allahumma la tumithu hatta yanzur ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraid sehingga dia melihat wajahnya orang yang ahli zina. Pas waktu itu Bani Israel untuk mengganggu bagaimana agar Juraid tidak selalu beribadah, akhirnya Bani Israel bermusyawarah. Musyawarahnya untuk mengganggu ibadahnya Juraid. Pas lagi musyawarah datang orang perempuan
yang ahli zina yaitu lonte. Kata bahasa Jepangnya itu sontel. Datang si perempuan dengan menawarkan jasa untuk mengganggu sang juret. Sang perempuan tadi berkata pada Bani Israel, bagaimana kalau saya yang memfitnah juret? Bagaimana kalau saya mengganggu juret? Akhirnya disetujui oleh Bani Israel. Maka kemudian sang lonte pergi menemui juret, mendatangi juret, mengganggu juret, merayu-rayu juret. Namun apa yang terjadi? Falam yaltafit, maka juret tidak menoleh. Menoleh tidak. Juret tidak menghiraukan terhadap perempuan tadi. Setelah lama tidak berhasil sang perempuan tadi, akhirnya sang perempuan menemukan orang yang lagi mengembala. Di mana orang yang mengembala tadi datang ke musola tersebut, datang ke langgar tersebut. Apa yang terjadi? Maka sang perempuan menawarkan dirinya terhadap pengembala tersebut, mengajak untuk berzina. Maka akhirnya terjadilah perzinahan antara sang pengembala dengan lonte tersebut. Akhirnya sang perempuan hamil. Ketika hamil, sang perempuan ceramah berpidato. Kalian tahu siapa juret? Tahu, kata para hadirin. Keliling sang perempuan itu. Dia bukan ahli ibadah. Lihat ini perutku, kata sang perempuan. Dia yang menghamiliku. Juret yang menghamiliku. Itu bukan ahli ibadah. Itu orang yang tukang zina. Saya dihamili. Ketika lahir sang perempuan, maka datang Bani Israel, datang terhadap musolanya juret. Akhirnya langgar tersebut dihancurin oleh Bani Israel dengan membawa bayi. Akhirnya bagaimana, kata juret? Kalian bubar dulu. Juret dipukul oleh Bani Israel dan langgarnya dihancurkan oleh Bani Israel. Ditanya oleh juret, apa yang engkau kehendaki? Orang Bani Israel berkata, engkau ahli zina. Engkau bukan ahli ibadah, tapi engkau ahli zina. Apa buktinya? Ini anakmu yang dilahirkan, ini adalah hasil hubunganmu dengan pelacur itu. Maka juret berkata, kalau memang ini anakku, sekarang kau bubar. Saya mau tanya dulu, saya mau sholat dulu. Apakah ini benar anakku? Maka juret sholat. Setelah sholat berdoa. Setelah itu falamma insarafa atas sabi fat'ana fi batnihi, maka dipegang perutnya anak kecil tersebut. Sang jabang bayi dipegang perutnya oleh juret. Kemudian juret berkata, hei bayi, siapa bapakmu? Maka bayi tersebut menjawab, bapakku adalah pengembala. Bukan juret bapakku, akan tetapi bapakku adalah sang pengembala. Maka akhirnya Bani Israel menghadap pada juret.
dan memohon ampunan, minta maaf, dan meminta pada Jureid agar langgarnya dibangun lagi. Kalau engkau mau, akan dibangun dengan sebuah emas, akan dibangunkan langgar emas, bangun langgar bangunan emas. Faqala la u'iduha min tinin. Tidak, kata Jureid, saya tidak mau seperti itu. Saya mau langgar saya seperti yang awal, yaitu dari tanah. Tidak mau dibangunkan langgar dari emas. Coba kalau orang sekarang saya ditawari, gimana kalau masjidnya saya bangun permanen dari emas semua? Oh, silakan, cepat-cepat. Tapi Jureid tidak, biarkan musola saya terbuat dari tanah, dari lumpur. Karena yang penting adalah ibadahnya, bukan hiasannya, akan tetapi ibadahnya. Artinya bukan masjid yang megah, tapi ibadahnya, bagaimana ibadahnya. Selalu ibadah apa tidak. Sekarang banyak orang yang senang bangun masjid, tapi yang memakmurkan masjid jarang. Apalagi sekarang musim keadaan yang kurang kondusif, masjid banyak ditinggalkan. Tapi tidak apa-apa, khilaful ulama barakatun. Ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu barokah. Seandainya tidak ada yang berbeda pendapat ulama, maka kita akan bingung, harus ikut itu, padahal keadaan kita darurat misalnya. Maka dari itu, khilaful ulama barakatun. Seperti sekarang, banyak yang menanggapi pendapatnya MUI tidak boleh sholat Jumat. Ada yang bersikeras harus sholat Jumat. Itu kan sudah beda pendapat. Apapun yang terjadi harus sholat Jumat. Kata MUI, jangan sholat Jumat untuk mencegah menularnya virus. Ada ulamanya lagi, harus sholat Jumat apapun yang terjadi. Dari itu bisa diambil hikmah, kalau keadaan darurat, keadaan yang menakutkan karena takut seperti itu, maka boleh kita tidak pergi ke masjid. Tapi kalau dalam keadaan aman, seperti di kampung-kampung ini, kita harus sholat Jumat. Kenapa? Karena keadaan kita aman. Kalau di perkotaan, yang sholat Jumat itu bukan hanya orang sekitar itu, akan tetapi kadang-kadang yang dari jauh, orang lewat ikut sholat Jumat. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak sholat Jumat, tidak apa-apa. Jadi boleh, jangan mengotot pendapatnya sendiri dianggap benar. Ya benar menurut Anda, tapi kita harus menghormati pendapatnya orang lain. Tergantung kita mau ngambil pendapat yang mana, terserah kita. Makanya itulah khilaful ulama barakatun. Perbedaan ulama itu adalah barokah. Jangan memaksakan kehendaknya masing-masing. Oh, kata ini harus gini-gini. Kalau orang yang tidak mengikuti pendapatnya dijadikan musuh, tidak seperti itu. Kalau memang ingin sholat Jumat, usaha bagaimana, silakan sholat Jumat. Dan kalau memang tidak, karena di situ sudah kejadian atau sudah ada yang kena misalnya, tidak sholat Jumat mencari aman, tidak masalah, tidak apa-apa.
itu sebenarnya. Jangan mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, tidak. Cak maduran cak cung kelaran tak Jumat. Entah Jumat tusak Allah Ta'ala. Entah Jumat kafir. Maka lihat kondisinya dulu. Jumat boleh. Berapa orang menurut pendapat kaul jadid? 13 orang. Di rumahnya misalnya. Atau 3 orang. Karena perbedaan pendapat ulama itu adalah barokah. Artinya jak madure jak medengteng ke pendapat tibi pading tibi kudu toro di ngoreng saragapi. Tidak seperti itu. Boleh mempertahankan pendapatnya diri sendiri, kerjakan sendiri, jangan memaksakan orang. Karena orang itu mempunyai kehendak yang berbeda-beda dan pengetahuannya pun juga beda. Seterusnya Jumat, seta Jumat karena takok keadaan darurat tak usah Jumat. Jangan memaksakan pendapatnya sendiri-sendiri. Ya kalau memang misalnya pemerintah melarang tidak boleh sholat Jumat karena di situ sunat zona merah, jadi kita jangan sholat Jumat dulu untuk sementara waktu. Karena apa? Pemerintah menjaga kesehatan warganya. Menjaga kesehatan warganya, bagaimana warganya biar sehat. Karena nanti kalau kena juga pemerintah yang sibuk, kita harus mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kalau keadaan tenang, aman seperti di sini misalnya, ya kita harus Jumat. Harus Jumat. Kenapa? Karena keadaan kita aman dan yang sholat Jumat di lingkungan kita masing-masing. Tidak ada yang dari luar. Kita harus Jumat.